Utara. Api diduga berasal dari korsleting listrik dari kabel udara di atas kontainer. Polda Metro Jaya menetapkan 43 orang sebagai tersangka kericuhan selama gelombang unjuk rasa di Jakarta pada 25 hingga 31 Agustus. 38 orang telah ditahan. DPR menjawab tuntutan rakyat 17+8 di batas waktu tuntutan yakni Jumat 5 September. Di antaranya penghapusan tunjangan rumah dan transparansi gaji serta tunjangan. Libur panjang akhir pekan penumpang padati Stasiun Senen, Jakarta. Kami juga akan hadirkan pantauan di tempat wisata lainnya untuk Anda di Sapa Indonesia akhir pekan. Selamat pagi saudara, kami kembali hadir untuk menemani Anda pada pagi ini bersama saya Claudia Carla dan saya Putri Oktaviani. Nah Carla dan juga saudara kan ini juga udah masuk ke masa-masa libur panjang ya kemarin long weekend. Nah tentunya tadi juga sudah disampaikan di highlight saudara bahwa nanti juga kita akan hadirkan sejumlah informasi misalnya di stasiun maupun juga tempat-tempat wisata. Oke, mumpung lagi liburan akhir panjang kita kasih informasi terkini tentang pantauan tempat-tempat wisata ya Okta dan juga saudara. Tapi juga ada informasi lainnya seputar kemarin DPR RI juga telah menjawab bahwa sebagian dari tuntutan masyarakat 17+8 diantaranya yaitu untuk terkait dengan memotong atau memangkas sejumlah tunjangan dan juga membatalkan tunjangan rumah. Selain itu juga Okta dan juga saudara, nanti kita akan berbincang terkait dengan pengrajin wayang kulit. Tapi ada yang unik nih Okta. Apa itu Carla? Karena ternyata biasanya mungkin kulit wayang kulit ini dibuat dari kulit kerbau ataupun kulit sapi. Nah ini dari kulit jagung nih. Kulit jagung, jadi memang bisa memanfaatkan barang-barang mungkin nggak kepake ya untuk nanti dibuat sebuah karya. Nah nanti selengkapnya seperti apa nanti kita akan dialog bersama dengan pengrajin. Namun sebelum itu Okta dan juga saudara kita ke informasi lainnya terlebih dahulu. Di sini ada informasi terkait dengan sebuah gudang bengkel dan toko parfum di Jalan Raya Dempet Godong Kabupaten Demak Jumat malam terbakar. Awas bahaya. Bunyi ledakan sempat terjadi dari dalam gudang bengkel yang bersebelahan dengan toko parfum di Jalan Raya Dempet Godong, Desa Boto, Sengon, Kabupaten Demak. Api pun membesar dan membakar gudang bengkel dan toko parfum. Warga dan tim damkar berusaha memadamkan api dan penyebab kebakaran belum diketahui. Diduga api berasal dari gudang bengkel yang merambat hingga ke toko parfum. Api sudah bisa terkendali. Tinggal pendinginan. Terima kasih atas laporannya kemudian. Awas bahaya. Awas bahaya. Tim damkar Kabupaten Demak Jumat malam sampai Sabtu dini hari terus memadamkan kebakaran gudang bengkel dan toko parfum. Api berhasil padam 3 jam kemudian dilakukan pendinginan. Polsek Demak Kota masih melakukan penyidikan terkait penyebab kebakaran. Informasi berikutnya saudara, truk kontainer yang berisi paket ekspedisi terbakar di Jalan Agung Barat 2 Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara. Api diduga berasal dari korsleting listrik dari kabel udara di atas kontainer. Ke Agung Barat, kebakaran. Kobaran api membakar truk kontainer yang tengah terparkir di Jalan Agung Barat 2, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat malam. Api menghanguskan seluruh bagian truk kontainer termasuk paket ekspedisi di dalam peti kemas ini.
Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara api diduga berasal dari kabel udara yang menempel ke kontainer saat proses bongkar muat. Empat tim damkar dari suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara berhasil memadamkan api 30 menit kemudian. Tim Polsek Tanjung Priok langsung ke tempat kejadian dan menyelidiki kebakaran truk kontainer. Dari kabel listrik atau gimana Pak? Atau nggak ada atau gimana? Untuk itu ya bisa kemungkinan karena memang awalnya dari depan langsung ke belakang. Kami pun di sini juga datang udah kebakar Pak. Sisa yang ada di dalam box. Memang pertama kendala itu pintu nggak bisa dibuka. Jadi anggota kami berusaha untuk menggunting melalui gunting gembok. Seorang kepala dusun di Kecamatan Kelampis, Bangkalan, Jawa Timur tertangkap sedang mengedarkan narkoba dengan cara keliling dari desa ke desa. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 11 poket sabu siap edar. Jujur. MA seorang kepala dusun di Kecamatan Kelampis, Bangkalan, Jawa Timur tak bisa berkutik saat tim Res Narkoba Polres Bangkalan menyergapnya. Saat digeledah di dalam motor tersangka, polisi menemukan 11 poket narkoba jenis sabu siap edar. Saat diinterogasi, tersangka mengaku selalu keliling dari desa ke desa sambil menawarkan sabu kepada anak muda yang dikenalnya. Tersangka dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara. Dia menjual sabu keliling, ditawarkan dan ditemukan BB di dalam motornya. Untuk berat BB 11 poket. Ini tersangka kepala dusun, perangkat desa. Untuk tersangka Di penyergapan di wilayah Kalimalang, Jakarta Timur, saat pelaku akan melakukan transaksi, polisi masih memburu bandar besar yang mensuplai ganja tersebut ke pelaku. Ini Pak, hijau juga sabu. Betul. Hijau juga. Pelaku yang berhasil kami amankan berinisial A, 36 tahun. Ketika pelaku ini akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja di Jalan Inspeksi Kalimalang, Kabupaten Bekasi. Kemudian berkembang berlanjut ke rumah kontrakan pelaku di wilayah Cibitung, Kabupaten Bekasi. Dan total barang bukti yang kami temukan narkotika jenis ganja 14 paket dengan berat sekitar 12 kg. Saat ini pelaku sudah berada di Subdit 3, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Kita ke sorotan lain saudara, Basarnas menemukan kotak hitam helikopter PKRGH yang jatuh di area hutan Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Kotak hitam ditemukan dalam kondisi terbakar dan menempel di badan helikopter. Kotak hitam telah diserahkan ke KNKT untuk keperluan investigasi mengungkap penyebab helikopter jatuh. Diketahui helikopter tengah membawa rombongan termasuk 3 warga negara asing untuk memantau kondisi lahan hutan tanaman industri di area Kalimantan Tengah dan Selatan. 8 jenazah kini masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk proses identifikasi sebelum diserahkan ke keluarga. Kemarin sore kita berhasil menemukan black box dari ini, dan itu mungkin tadi pagi sudah kami timbang yang makan kepada tim dari KNKT karena yang punya kewenangan langsung untuk melakukan setiap kecelakaan yang terjadi dari tim KNKT. Ini sudah kami serahkan ke KNKT. 1 dari 8 penumpang helikopter PKRGH yang jatuh di kawasan hutan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu diketahui sempat mengirim pesan kepada keluarga sesudah terjadi musibah. Sinyal ponsel salah satu korban inilah yang menjadi petunjuk bagi tim SAR gabungan menemukan titik koordinat. Petunjuk ini diperkuat oleh keterangan warga yang sempat melihat sebuah helikopter terbang rendah dan mengeluarkan asap di kawasan hutan.
Nah kritis ini, jadi itu masih, jadi situ dapat titik koordinatnya. Ada 2 anak-anak dan guru yang menyampaikan bahwa ada pesawat hilir terbang rendah dan mengeluarkan asap. Longsor terjadi di sebuah pertambangan batu di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. 3 orang tewas akibat peristiwa ini. Bencana longsor terjadi di pertambangan batu di Desa Marjanji, Aceh, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan. 3 orang pekerja tewas di lokasi tertimbun longsoran batu. Sementara 1 orang berhasil diselamatkan namun mengalami luka berat. Polisi membenarkan kejadian tersebut dan telah melakukan cek di lokasi kejadian. DPR menjawab tuntutan rakyat 17+8 di batas waktu tuntutan, yakni Jumat 5 September. Di antaranya penghapusan tunjangan rumah dan transparansi gaji, serta tunjangan. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan 43 orang sebagai tersangka kericuan selama gelombang unjuk rasa di Jakarta pada 25 hingga 31 Agustus. 38 orang telah ditahan. Dari 43 orang tersangka, 6 diantaranya masuk dalam klaster penghasutan. 6 tersangka penghasutan ini disebut menyebabkan ajakan anarkistis melalui media sosial. Sementara 37 tersangka masuk dalam klaster anarkis. Mereka diduga terlibat dalam aksi perusakan fasilitas umum hingga penyerangan terhadap polisi. 43 tersangka itu ada 2 klaster lah ya, ada 2 kelompok. 6 tersangka pertama adalah kelompok orang yang diduga atau tersangka yang diduga menghasut, mengajak khususnya anak-anak, pelaku anarkis dan pelaku yang melawan petugas. Jadi dari 43 itu TKP-nya adalah di sekitar gedung DPR MPR RI, kemudian di Istora Senayan. Mabes TNI membantah anggotanya terlibat dalam aksi massa pada akhir Agustus lalu. TNI juga menepis isu prajuritnya melakukan provokasi dalam demonstrasi anarkistis. Dalam konferensi pers yang digelar di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kapuspen TNI Brigjen Marinir Freddy Ardianzah bilang tidak ada anggota TNI yang ditangkap dalam aksi unjuk rasa di kawasan DPR dan Selipi. Namun, Kapuspen TNI membenarkan anggota BAIS TNI berada di kerumunan massa demo untuk menjalankan tugas memantau keamanan dan situasi. Kapuspen TNI membantah narasi hoax yang beredar di medsos soal provokator demo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi itu bekerja dengan tulus ikhlas, ya, membantu Polri untuk meredam berbagai aksi kerusuhan. Ya. Kemudian tidak ada upaya provokator di situ, ya, tidak ada. Itu tugasnya murni tugas negara untuk memantau, karena pengumpulan data itu dibutuhkan oleh pimpinan, ya, untuk menentukan misalnya memperkuat di daerah A, memperkuat di daerah B. Bagaimana kalau kita tidak tahu situasi di situ? Ya. DPR, TNI, dan Polri menjawab tuntutan rakyat 17+8 yang digaungkan oleh masyarakat belakangan ini. Sementara itu, para pegiat media sosial yang membawa tuntutan rakyat 17+8 bilang ini jadi momen bagi seluruh warga ikut bersatu mengawal kinerja pemerintah demi kesejahteraan bersama. Di media sosial, ramai diperbincangkan soal tuntutan 17+8 yang di dalamnya terdapat permintaan masyarakat.
Tuntutan 17+8 ini diantaranya diperuntukkan bagi DPR, pemerintah, TNI, dan Polri. Dokumen ini memuat 17 tuntutan jangka pendek yang harus dipenuhi paling lambat 5 September 2025, serta 8 tuntutan jangka panjang dengan tenggat waktu hingga Agustus 2026. Ada 2 bagian tuntutan yang disampaikan, 17 tuntutan rakyat dalam 1 minggu dan 8 tuntutan rakyat dalam 1 tahun. Di antaranya, bentuk tim investigasi independen kasus korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat selama demonstrasi 28 hingga 30 Agustus 2025. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke Barak, melakukan kenaikan gaji atau tunjangan DPR. Lalu, partai diminta berkomitmen pada rakyat di tengah krisis dan bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstrasi. Sedangkan 8 tuntutan rakyat untuk 1 tahun ke depan diantaranya bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran, reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif, susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil, sahkan dan tegakkan undang-undang perampasan aset koruptor. Setelah menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi, DPR menjawab tuntutan rakyat 17+8. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad bilang, DPR akan memangkas tunjangan anggota DPR dan akan mengevaluasi belanja anggota DPR. Selain tunjangan, DPR juga akan menindaklanjuti penonaktifan 4 anggotanya oleh partai politik, termasuk Ahmad Sahroni. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik. Peran TNI masuk dalam salah satu tuntutan rakyat 17+8 yang digaungkan oleh masyarakat belakangan ini. Dan atas tuntutan dari rakyat, TNI menegaskan menghormati apa yang menjadi aspirasi rakyat dan menegakkan kebebasan dalam berdemokrasi. TNI sangat mengapresiasi ya beberapa tuntutan maupun masukan 17+8 yang tiga untuk TNI, baik dalam jangka waktu seminggu maupun setahun. Ya. Intinya bahwa TNI sangat menghormati dan mengapresiasi tuntutan itu, kemudian dalam konteks kerangka hukum dan demokrasi Indonesia, TNI sangat menjunjung tinggi dan menghormati supremasi sipil. Apapun yang diputuskan, apapun kebijakan yang diberikan pada TNI, itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh kehormatan. Saya kira itu. Terima kasih. Sementara itu, menanggapi tuntutan rakyat 17+8, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Polri tidak anti kritik atas masukan masyarakat. Terkait apa yang menjadi tuntutan dalam era demokrasi, tentu Bapak Kapolri selalu menegaskan Polri diharapkan menjadi organisasi yang modern. Salah satunya adalah ciri dari organisasi menuju modern adalah menerima kritikan. Polri tidak anti kritik. Namun demikian, apa yang menjadi harapan masyarakat tentu ada rasa wujud kepemilikan atau rasa bahwasannya Polri milik masyarakat, itu tentu menjadi bagian. Namun konteks untuk hal ini kami menyerahkan dalam tuntutan tersebut, dan pada prinsipnya Kapolri juga menyampaikan tidak anti kritik. Para pegiat media sosial yang membawa tuntutan rakyat 17+8 mengatakan ini menjadi momen bagi seluruh warga dari segala lapisan untuk ikut bersatu mengawal kinerja pemerintah demi kesejahteraan bersama. Momen ini juga menjadi edukasi demokrasi bagi masyarakat. Lihat, ini menjadi momentum di mana warga dari segala lapisan bisa sama-sama menuntut gitu, come together secara bersama-sama bersatu mengawal dan menuntut kepada pemerintah yang harusnya bertanggung jawab kepada kita. Jadi kami berharap ini jadi bentuk milestone baru gitu ya, sebuah titik mulai baru di mana ke depan kita bersama-sama mengawal pemerintah kita. Sebelumnya, di media sosial ramai diperbincangkan soal tuntutan 17+8 yang di dalamnya terdapat permintaan masyarakat
Dalam tuntutan tersebut, diantaranya diperuntukkan bagi pemerintah, DPR, TNI, dan Polri. Tim Liputan, Kompas TV. Libur panjang akhir pekan penumpang padati Stasiun Senen Jakarta, kami juga akan hadirkan pantauan di tempat wisata lainnya untuk Anda di Sapa Indonesia akhir pekan. Stasiun Pasar Senen terpantau ramai penumpang. Mayoritas penumpang menuju ke Purwokerto, Surabaya, dan Solo Balapan. Terdapat 74 perjalanan kereta jarak jauh dari Daob 1 Jakarta dan 35 kereta api berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Manajer Humas KAI Daob 1 Jakarta bilang jumlah penumpang dapat berubah seiring penjualan tiket kereta api jarak jauh. Terdata lebih dari 42.000 penumpang berangkat dari Jakarta sejak hari Kamis. Tercatat sementara sebanyak 147.473 pelanggan yang terdiri dari 131.872 pelanggan kereta api jarak jauh dan 15.601 penumpang kereta api lokal. Volume tertinggi terjadi pada Kamis hari ini 4 September 2025 dengan 42.684 pelanggan. Antusias tinggi masyarakat bepergian menggunakan kereta api juga terlihat di Bandung, Jawa Barat. Data dari PT KAI Daob 2 Bandung, sebanyak 84.000 tiket kereta api ludes terjual dari 102.000 tiket kereta api yang disediakan. Penjualan tiket kereta api didominasi rute favorit seperti tujuan Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, dan Malang. Kita akan pantau suasana libur panjang akhir pekan di Jakarta dan Bandung. Ada jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda, dan juru kamera Adini Anissa di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan jurnalis Kompas TV, Vida Alatas, dan juru kamera Reza Pratama di Bandung, Jawa Barat. Kita ke Stasiun Senen terlebih dahulu. Putu, selamat pagi. Bagaimana keramaian penumpang di libur panjang akhir pekan di Stasiun Senen pagi hari ini? Selamat pagi Okta dan juga saudara. Sebelum saya mulai laporan saya mau kasih pantun buat Okta, makan bubur di balai-balai, saatnya libur le. Kayak itu yang terjadi di Stasiun Pasar Senen. Karena kalau kita lihat ini memang jumlahnya agak lebih banyak begitu ya jika dibandingkan dengan perjalanan-perjalanan di hari-hari biasa. Meskipun Okta dan juga saudara ini perlu diperhatikan juga jumlahnya ini tidak membludak kalau dibandingkan dengan libur lebaran. Ini bisa dilihat bagaimana kemudian calon-calon penumpang yang ada di kawasan Stasiun Pasar Senen ini masih bisa duduk begitu ya di area-area tunggu, di kursi-kursi, dan masih ada beberapa kursi yang kosong. Artinya memang jumlah ataupun juga kapasitas dari Stasiun Pasar Senen ini masih cukup dan memadai untuk menyambut calon-calon penumpang yang akan berlibur di masa libur panjang periode 3 sampai dengan 7 September 2025. Juru kamera Kompas TV, Okta dan juga saudara akan menunjukkan kepada Anda situasi terkini di kawasan Stasiun Pasar Senen, di mana kalau Anda lihat Okta dan juga saudara ini bagi para penumpang atau calon penumpang yang baru datang dan belum melakukan check-in secara online, ini akan terlebih dahulu check-in di area ruang tunggu. Nanti kalau sudah mendapatkan tiketnya, maka akan menunggu terlebih dahulu. Kalau nanti sudah mendekati waktu keberangkatan, bagi mereka penumpang yang sudah memiliki tiket, ini baru diperbolehkan untuk masuk ke area peron. Ini adalah antisipasi-antisipasi yang dilakukan oleh PT KAI Daob 1 khususnya yang ada di Stasiun Pasar Senen untuk mengantisipasi adanya penumpukan penumpang di area peron karena memang jumlah kursinya tidak sebanyak di area ataupun juga di ruang tunggu. Okta, dari data di PT KAI Daob 1 Jakarta ini memang mencatat dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 September ada lonjakan penumpang jika dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Jumlahnya tertinggi ini sampai dengan hari ini masih pada kemarin pada tanggal 5 September 2025 di mana ada 44.000 penumpang yang meninggalkan Jakarta dari Stasiun Pasar Senen. Meskipun demikian, Okta dan juga saudara, angka ini masih bisa berubah karena rata-rata perharinya ini tiket yang sudah terjual mencapai angka 42.000 sampai dengan tanggal 7 September nanti. Ini ada yang keluar begitu dan juga nanti ada yang kembali ke Jakarta. Tapi seperti yang disampaikan oleh PT KAI Daob 1 memang jumlah ini masih bisa bertambah
termasuk juga per hari ini mungkin saja angkanya ini bisa bertambah lagi dari yang sebelumnya dan bisa jadi lebih tinggi daripada tanggal 5 September dengan 44.000 penumpang. Dan kalau kita bicara soal perjalanan untuk mengantisipasi dan juga tentu saja memfasilitasi mereka-mereka yang mau meninggalkan Jakarta dan juga berlibur, ini ada sekitar 86 perjalanan di mana 45 kereta api ini berangkat dari atau perjalanan kereta api ini jalannya dari stasiun Pasar Gambir, maksud kami dari stasiun Pasar Senen, sementara sisanya sekitar 30-an ini berangkat dari Gambir. Dan kalau lihat jumlah perjalanannya tentu saja ini sudah ada penambahan begitu ya jika dibandingkan dengan hari-hari biasa karena memang ada lonjakan yang terjadi. Okta. Ada penambahan, kemudian juga lonjakan penumpang kemarin 44.000 penumpang. Lantas tujuan mana Putu yang jadi favorit penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen ini? Sampai hari ini Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat ini masih menjadi tujuan yang favorit begitu ya, khususnya Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Beberapa kereta-kereta yang dari pagi tadi kami pantau ini juga merupakan tujuan-tujuan untuk ke Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, khususnya Yogyakarta, kemudian Solo, ada juga untuk ke Malang. Ini menjadi tujuan-tujuan favorit yang kemudian dipilih masyarakat ataupun juga calon penumpang untuk berlibur dan menghabiskan masa-masa libur dari periode 3 sampai dengan 7 September 2025. Okta. Oke, dari stasiun Pasar Senen, Jakarta, kita ke Vida Alatas dan juru kamera Reza Pratama di tempat sarapan bernuansa jadul di Bandung, Jawa Barat nih katanya. Vida, selamat pagi. Jadi sarapan apa sih yang jadi favorit warga Bandung maupun wisatawan kalau datang ke sana? Okta, ada banyak sekali tentunya pilihan kalau di sini. Ini adalah salah satu tempat sarapan yang memang sedang ngehits atau ngetren di kota Bandung. Saya saja yang sebagai warga Bandung gitu ya Okta dan juga saudara, sejak tahun 2023 saat tempat ini pertama kali dibuka, saya belum pernah ke sini karena memang antriannya selalu panjang dan selalu ramai. Saya mau tunjukkan nih Okta dan juga saudara, tadi ini dibuka pada sekitar pukul 7:10. Tapi bahkan dari setengah 7 ini pengunjung ini sudah memenuhi untuk kemudian menunggu atau waiting list di sini. Kalau ini yang sedang Anda lihat begitu ya Okta, ini adalah antrian pengunjung yang tadi kalau saya dengar dari para petugas yang ada di sini sih bilangnya ada sampai lebih dari 30 antrian. Jadi bisa kebayang ya bagaimana ini jadi konsep sarapan yang hits atau ngetren Okta dan juga saudara, karena memang yang membuat ini jadul selain menunya Okta dan juga saudara, memang konsepnya ini berada di halaman atau di selasar rumah zaman Belanda yang lokasinya berada di Jalan Aceh. Nah, saya juga tadi sempat ngobrol dengan salah satu pengunjung, ini dari luar kota semua, memang kebanyakan Okta dan juga saudara. Ada Kak Amanda di sini. Halo Kak. Saya penasaran dan juga mungkin banyak yang penasaran nih Kak. Sebetulnya dari luar kota jauh-jauh, tadi pagi jam 7 udah di sini gitu ya. Sebelum jam 7. Gimana? Sebelum jam 7 ya. Lebih tepatnya setengah 6 saya sudah di sini ya. Setengah 6, kenapa bela-belain sih Kak? Karena ini sih emang tempatnya udah viral juga dan suka aja sih sama nuansanya. Jadi kan nuansanya emang rumah yang Belanda gitu ya, yang udah jarang banget lah bangunan-bangunan ini gitu, dan emang menu-menunya viral juga di TikTok. Jadi ini sih pengen coba kesini. Mumpung ada di Bandung. Pasti lewat FYP terus ya Kak ya? Betul, karena lewat FYP terus ya, karena kita FOMO Gen Z ini, jadi kita pengen coba kesini mumpung ada di Bandung. Oke. Ini kesini sama siapa aja sih Kak, dan dari mana aja nih? Ini sama teman kuliahku, satu jurusan, jadi ini beda-beda daerah sih. Aku dari Tangerang, dari Jakarta, terus juga dari Cilegon, dari Jakarta. Waduh, oke. Kalau dari menunya Kak, barusan yang dipesan apa aja sih Kak? Karena cuaca Bandung sangat dingin ya, jadi tadi coba pesen untuk buburnya, terus ini nasi lemak, terus ini yang katanya sih viral banget roti kayaknya, jadi kita coba. Oke, gimana Kak rasanya tapi? Enak. Oke, siap. Terima kasih banyak Amanda. Have fun ya. Abis ini pasti mau liburan di Bandung ya? Oke, siap. Have fun. Amin. Nah, itu Okta dan juga saudara, bagaimana masih full sekali, tapi kalau dari menunya ada berbagai menu, mulai dari menu tradisional Nusantara sampai menu dari Malaysia seperti nasi lemak. Di sini ada nasi uduk, lalu juga ada lontong kari begitu ya.
ada gohyong, dan tadi salah satu yang paling jadi favorit ini adalah roti kaya. Tentunya kalau semisal Anda, Okta, dan juga saudara ini mau ke Bandung, pastinya tentunya tempat ini bisa jadi spot sarapan yang wajib masuk ke wishlist Anda begitu ya. Karena memang selain tentunya ini yang disajikan, ini juga disajikan dengan estetik begitu, Okta. Oke, baik. Okta dan juga saudara, kalau Anda ke sini harus tahan untuk ngantri karena akan ramai seperti ini, apalagi di akhir pekan atau di tanggal-tanggal merah. Okta. Oke, baik. Terima kasih jurnalis Kompas TV Vida Latas dan juru kamera Reza Pratama dari Bandung, Jawa Barat. Selamat ngantri sarapan. Dan sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Adini Anissa. Jangan lupa sarapan juga dan selamat bertugas kembali. Saudara, salah satu perusahaan pengembang properti terbesar di Indonesia memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah dengan menggelar istighosah dan doa bersama di halaman Menara Syariah PIK 2 Tangerang. Acara ini, saudara, tak hanya dihadiri ribuan jemaah tapi juga sejumlah tokoh termasuk Menteri Agama Republik Indonesia. Agung Sedayu Group menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah. Ribuan jemaah dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk karyawan Agung Sedayu Group, memadati halaman Menara Syariah dalam peringatan Maulid Nabi pada Jumat pagi. Acara ini dibuka dengan istighosah, pembacaan Al-Quran, serta doa bersama. Direktur Utama Agung Sedayu Group, Letjen TNI Purnawirawan Nono Sampono, hadir langsung dan menyampaikan pentingnya menjadikan Maulid Nabi sebagai momentum refleksi untuk meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengambil makna dari peringatan Maulid Nabi ini bukan sekedar seremonial, tapi jauh lebih penting adalah sejauh mana kita telah meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi, masyarakat maupun bangsa. Hadir pula Menteri Agama Republik Indonesia Kiai Haji Nasaruddin Umar yang menyampaikan tausiah dengan tema keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang mana tausiah ini juga menjadi pengantar sebelum pelaksanaan sholat Jumat bersama. Dalam pesannya, ia mengajak umat untuk menciptakan suasana yang tenang dan damai di tengah kehidupan masyarakat. Mari kita menciptakan suatu kedamaian, ketenangan di dalam masyarakat kita. Hanya masyarakat yang tenanglah yang dapat memajukan bangsanya. Tidak ada yang bangsa yang maju di tengah konflik dan di tengah ketidaktenangan itu. Maulid Nabi kali ini juga menjadi pengingat akan pentingnya meneladani akhlak Rasulullah SAW, mulai dari kejujuran, kesederhanaan, kepedulian sosial, hingga menjaga persatuan bangsa. Melalui peringatan ini, Agung Sedayu Group berharap nilai-nilai tersebut dapat terus hidup, menjadi energi moral dalam membangun bangsa yang lebih baik dan berakhlak mulia. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda, saudara, kami akan ajak Anda untuk membuat wayang dari kulit jagung. Seperti apa keseruannya? Tetap di Sapa Indonesia akhir pekan.
Wah, kilat ya. Luar biasa terampil ya. Selamat pagi, Bu Esi. Nah, Karla dan juga saudara, pagi hari ini kita kedatangan Bu Esi Sukaisi ya Bu ya? Iya. Nah, Bu, ini lagi bikin apa nih? Ada jagung, saya jadi lapar Bu. Pengen sarapan. Jangan dibakar dulu nih ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ibu ini ada wayang kulit apa ini? Oh, ini alhamdulillah saya punya karya kurang lebih 8 tahun. Ini dari daur ulang jagung. Jadi dalamnya kita jadi untuk gizi, luarnya kita nggak membuang sampah sembarangan, kita jadi karya seperti ini hasilnya. Ini, kalau ini untuk anak-anak belajar ya. Oh ini pensil. Ternyata ini pensil. Ini untuk anak belajar. Adapun kalau dewasa nggak mungkin dong bawa ini. Kita ada gantungan kuncinya. Ada gantungan kuncinya ya Bu ya? Pasti Sebelah ada ini. gantungan kunci. Ini? Iya, ini udah ya jadi bahan souvenir ya, tinggal kasih nama aja sih. Oke. Bisa jadi buket juga, itu yang lebih menarik untuk sekarang, flower bunga. Jadi orang bunga, makanan kita ada yang lebih menarik lagi. Lucu banget ya. Unik ya. Unik. Bu, namanya SHM. Apa sih Bu SHM tuh? Penasaran? Penasaran dong. SHM bukan sertifikat tanah ya. Ini SHM itu sebetulnya sengaja dan tidak sengaja. Alhamdulillah saya waktu itu ikut audisi. Audisi apa nih Bu? Video vlog. Terus Ibu Camat sendiri di wilayah saya itu alhamdulillah memberikan kesempatan untuk saya. Cuman bingung, kita ada karya nggak ada nama. Apa namanya gitu loh Mbak. Alhamdulillah saya udah SM aja deh. Apa tuh SM? Nama saya sendiri itu supaya saya harus mandiri. Singkatan dari nama Ibu Esi sendiri. Tapi sebetulnya SM juga kan sampah hasilnya memuaskan gitu loh. Karena hasilnya ini. Terbukti ya dari yang mungkin kulit jagung ini belum dilirik sama Ibu Esi ini jadi sebuah karya. Dan cuan juga ya Bu ya? Cuan pasti. Juga. Nah Ibu ini awal inspirasinya ini dari mana sih? Seperti apa tolong nih digambarkan dan dijelaskan kepada pemirsa. Kalau inspirasi sih awalnya kita kan emang melihat di warungnya itu di toko sih saya ya, alhamdulillah maaf selama ini saya tidak ngambil dari pasar, dari sebuah toko sayuran, kita ambil, kata saya ini jadi sesuatu tapi jadi apa ya gitu kan, sabar aja deh. Tapi beriringnya waktu anak saya itu nikahan. Bu ada karya enggak? Sebetulnya sebelum ini saya ada karya juga sih dari daur ulang sampah juga ya, cuman kan perca, kita bikin bros bermacam-macam. Maaf nggak bawa ya, karena sekarang kan fokusnya ini aja, karena ini emang untuk edukasi juga. Selain balita, remaja dan lansia, ini untuk satu motorik tangan, karena kita kan dengan karya tangan ini bisa menghasilkan ini, terus emosi, sabar, kalau sabar insya Allah ada hasilnya maksimal, dan IQ. Saya tidak kan bikinnya bagaimana sih ini, bagaimana sih caranya gitu sih, itunya itu sih. Oke, nah Bu Esi ini mendirikan SHM akhirnya itu dari tahun berapa Bu? Kurang lebih 8 tahun ada. Udah 8 tahunan berarti. Alhamdulillah. Nah itu emang fokusnya untuk membuat si kerajinan kue jagung dan juga pakai kain perca juga ya Bu ya berarti? Iya. Oke, nah ini kan ini kita nih banyak yang kita bantu untuk pemerintahan kita selain DRH sampahnya. Terus ini kan seni budaya Indonesia. Mempersatukannya itu dari kainnya itu sendiri karena kan bermacam-ragam kan, ya kan dari bermacam batik ya, kita kan pakai batik. Oh ini ya benar. Iya, oh iya benar nih kain-kainnya batik. Benar-benar selain seni mempersatukan Indonesia juga bahwa kita tuh banyak loh ragamnya batik ini. Oke. Gitu. Nah Ibu kan tadi ngejelasin nih kalau misalnya awalnya itu terinspirasi ngeliat kulit jagung, udah tahu nih ini pasti bisa dijadiin sesuatu. Nah kenapa akhirnya jadi wayang nih Bu? Anak itu sendiri sih, Bu, ada karya baru enggak? Itu sih intinya kata saya, wah ada apa ya Bu? Tenang ya, sabar. Saya utak-atik, akhirnya seperti ini, awalnya seperti ini, terus dengan banyak masukan, suruh dikasih warna lebih menarik, tapi tetap yang warna asli itu masih ada ori. Orinya masih ada? Iya masih. Nah ini bikinnya susah nggak sih Bu? Berapa lama sih Bu bikinnya untuk mungkin jadi satu wayang seperti ini? Alhamdulillah sih selama ini nggak begitu banyak waktu sampai seminggu, enggak juga, hanya hitungan detik ya, hitungan detik kalau Ibu Esi. Ya tadi aja berapa detik ya Bu? Enggak sih, minimal 10 menit lah untuk awal ya, tapi kalau untuk biasa sambil ngomong sambil bicara juga pasti langsung jadi ya. Ya ini kalau mau sih nggak apa. Ini intinya ini maaf
ini jadi itu ada filosofinya tersendiri juga. Oh, boleh Bu ceritain Ya. Bu. Kalau tangan ini kan nggak mungkin, kalau ini kan tangan itu kan 3 ya. Kalau 1 nggak mungkin jadi seperti ini. Nah ini tuh caranya itu diuril, diputer-puter. Ini kan 3. Tuh kan 3. Andai kata ini minimal seluas jari, nggak gitu banyak. Jadi dari satu bogol, dari satu jagung ini bisa kita bikin Berapa banyak Bu dapat? Minimal 5 dah. 5? Iya. Dapat ya? Kan tergantung juga itunya, ketebalannya juga kan. Bisa aja ada permohonan yang besar. Ya bisa juga, cuman ngurilnya itu loh. Ngurilnya kan kalau hanya digini-gini aja, maaf kalau nggak diuril itu nggak lucu gitu lah sih. Karena diuril, jadi akhirnya ya ada ya banyak yang bicara. Ya kalau yang pernah kenal itu mas saya, apa sih, gimana sih gitu kan. Katanya sampai diuril gitu kan. Kalau untuk tangan ini ada filosofinya itu, yuk kita bergotong royong loh. Indonesia gitu loh. Maaf ya. Ini kan tuh seperti ini tuh. Ini untuk tangan sih dikepang kuda ya. Mau ngajak, mau ikut? Oh iya, jarinya ya. Mau. Boleh. Saya melanjutkan. Nah Ibu, sambil ini diuril. Kan, ada yang request juga nggak? Maksudnya bikin yang lebih gede atau yang lebih kecil Ada gitu. sih. Nah itu ini nggak Bu? Terpengaruh juga nggak sama panjang dari kulit jagungnya ini? Iya, nggak ngaruh sih. Tapi kan disambung-sambung kalau kita udah biasa ya. Pasti menarik bisa aja sih. Maaf. Nah, ntar kan akhirnya ini seperti ini tangannya tadi. Nih. Mana Bu? Ini Oh, kan ini. ini. Ini filosofinya untuk tangan semangat gotong royong. Kalau untuk ada filosofinya. gitu. Jadi kita tidak sekonyong-konyong bikin ini loh, gitu kan. Ini dari tatapan wajah ini kan ke depan ya. Nah, seperti kita niatnya tatap ke depan deh. Nggak usah nengok ke belakang, ya udah. Ya lebih baik lagi ke depan, gitu kan. Ini filosofinya Always looking forward ya Bu ya. Ibu kan udah bikin suatu kerajinan. Nah ini bikin workshop juga nggak sih Bu? Atau misalnya ibu-ibu di sekitar lingkungan tempat tinggal Bu Esi ini minta ajarin gitu misalnya? Ya alhamdulillah sih selama ini saya terima kasih banyak untuk Kota Tangerang khususnya ya. Bu Walinya, apalagi Bu Camatnya, Pak Camatnya makasih banyak loh Pak. Benar-benar kita difasilitasi gitu loh. Saya juga sebagai kepengurusan perpustakaan Kecamatan Cibodas, suatu kebanggaan juga di Kota Tangerang itu alhamdulillah hanya perpus kita aja yang punya karya. Jadi orang datang ke tempat kita di wilayah Kecamatan Cibodas itu tidak hanya baca buku di tempat, tapi kita juga mengajarkan ini. Oh iya itu ada ininya tuh, ada dokumentasinya tuh Bu ya. Ada Dari foto-fotonya. itu. Sekolah. Jadi sekalian Ini bisa workshop baca di buku, luar. Ada workshop juga bisa diajarin karya-karya Iya. baru. Nah Ibu, ini responsnya masyarakat nih tentang kerajinan dari wayang kulit jagung ini seperti apa sih Bu? Ya selama sih alhamdulillah sih yang udah ketemu, kata semua yang pernah ketemu sama saya dan saya ajarkan katanya bilang wow selama ini saya tidak dapat terus di tempat lain. Di sini aja gitu. Masih orisinil nih Ya, sama Ibu alhamdulillah. Esi nih karya wayang kulit dari kulit jagung. Nah saudara nanti kami masih akan lanjut nih ngobrol-ngobrol sama Ibu Esi usai jeda. Jadi tetaplah di Sapa Indonesia akhir pekan. Mulai dari itu sabar dan gak banyak teriak kalau anak-anak. Kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan, saya saking keasikan ngobrol sama Bu Esi. Udah masuk ternyata Bu. Jadi lupa nih. Oke, tadi Bu Esi bilang mau ngajarin kita ya Bu ya, cara bikinnya gimana. Tapi sebelum ngajarin, ininya dulu nih. Iya, bahan-bahannya apa nih Bu? Iya ya. Jadi ada apa aja Ibu nih? Ada jagung. Jagung pasti, ini ya jagungnya nih, jagung. Tadi kupas dalamnya kita maem, luarnya kita jangan dibuang. Kita bantu DLH, jangan buang sampah. Kita jemur. Kalau untuk yang ori ya, kalau yang putih tuh nggak dikasih warna Bun, nggak. Ya, kalau yang warna ini ada 2 kali. Ini udah dijemur, kita sediakan pewarna, air mendidih baru masukin. Tapi hasilnya pun ada kata seperti ini kan merah ya, tidak semua seperti kain. Kalau merah pasti ngoyak gitu kan merah ya. Ada suaranya gitu Bu ya. Gitu kan. Merah gitu. Iya, karena ini ada serat jadi tidak sama warnanya pun gitu. Ini satu kan kulit jagung ya. Keringin Bu, dulu. dikeringinnya berapa lama ini? Kalau terik matahari 1 hari juga. Oh, oke. Jadi sehari.
sehari. Oh, cukup. Sehari. Lanjut. Terus ini kain percanya yang mempersatukan Indonesia, kain batiknya, ini lem tembaknya, ada pensil, ada juga ini apa Ini sumpit, untuk apa nih, bisa. Ini buat wayang yang tadi, ini bisa sumpit, bisa ini. Jadi ada pilihan. Ya, ada pilihan. Sumpit, ya. ada juga yang pensil gitu ya, Bu, ya. Pita untuk pemanis, nih pitanya tuh, pita kecil aja, ya. Ada gunting untuk merapihkan. Jangan lupa ini, jangan sampai lupa kalau nggak ada ini, wow, jelek. Nah, ini? Oh ini lem tembak yang tadi. Oh ini ya untuk alat tembaknya tadi. Nah terus Bu, tahap sekarang awalnya nih. tahap awal kita bikin tangan dulu. Ini kita semua ini kita jadi 11 ya, 11 ruas. 11 ruas. Jadi dari satu jagung ini kita bisa menghasilkan beberapa wayang. Oh gitu. Iya, tidak satu kelokop langsung. Tangan kitanya susah. Nih. Oke. Nih ini tiga, ada tiga disatuin dulu. Kita bikin kepang rambut. Bikin kepang rambut. Kata orang tua dulu kita bikin kepang kuda, itu rambut anak ya. Ini kita sambil diuril, diperintir, diuril. Kalau nggak diperintir atau diuril itu tidak akan menghasilkan seperti ini. Ini ada posisi yang perlu ditaruh di bagian atas? Ada. Kalau ini kan ada atas, ada bawah ya. Nah, kalau untuk atas itu ini kan lebih keras. Nah, jadi berarti ini yang ini. Ini kita terus sambil diuril ke tengah. Sambil gimana sih kalau kita ngepang rambut anak? Oh, jadi dipelintir dulu terus habis itu baru dikepang terus, gitu ya, Bu? Kepang terus semaksimal mungkin yang kita perlukan. Habis itu kita ujungnya di ini aja langsung diikat lagi. Sama nggak usah kita ngambil lagi tapi ini aja langsung diikat. Nah, langsung diikat aja. Nih hasilnya ya. Ini baru tangan. Ini baru tangan. Ini tadi filosofinya apa? Gotong royong. Bu, ini diwarnain ada warna merah, ungu, hijau segala macam. Itu pewarnanya pewarna apaan, Bu? Pewarna wantek ya. Oh, wantek. Ya wantek ya. Ini pewarna baju karena pernah saya pakai pewarna makanan kurang kelihatan. Nggak masuk gitu warnanya. Ya. Terus sekarang bagian wajah. Langsung kita ke bagian wajah. Wajah kita untuk 5. Kita 5 ruas. Nih tuh kan. 5 ruas, kalau untuk tangannya 3 ruas tadi ya. Ada 8 ya. Kalau untuk wajah ini seperti ini. Nih. Tuh. Ini sampai diuril juga. Oh, diuril juga. Diuril juga. Kalau nggak diuril yang dibilang tadi tak akan ada hasil yang maksimal. Karena kalau udah diuril ini orang juga bertanya. Udah hasilnya itu ada yang bilang dari, wah pakai ini ya, pakai rotan ya, bukan. Kalau ini kan kayak rotan tuh, kalau udah uril ya, padahal bukan. Padahal cuma dari kulit jagung ya, kulit jagung. Gitu. Ini semua 5. Wah, sampai ke tenaga keluar. Kalau saya mah enggak. Susah. Ibu ini sempat ngadain pameran juga nggak sih, Bu? Ya, gimana tuh, Bu? Pameran kita pernah putra di suatu tempat ya, tapi alhamdulillah juga responnya. Terus kita juga pernah kerjasama dengan suatu instansi instansi masih. Ini pandangan ke depan ya, filosofinya. Langsung. Cakep tangan nggak jadi-jadi. Ini palanya udah jadi. Ini ya. Ini untuk pandangan ke depan. Ini tangannya kita tinggal masukin. Yang gotong royong. Yang gotong royong kita masukin. Kita yang ininya kita turunin. Nih, ini yang tadi itu, yang tuh filosofinya tuh pandangan ke depan ya. Ini kan untuk dadanya kita 2. Nih, kita balikin ke atas, tengadah. Bukannya sombong tengadahnya ya, tapi hanya megang aja. Terus ini kita diuril juga, nih diuril, masukin ke bawah ketiak, naikin ke atas, dua-duanya sama, bawah ketiak naik ke atas gitu. Satu lagi dari bawah ketiak naik ke atas, bawah ketiak naik ke atas. Nah, udah jadi deh. Nah, kalau untuk ikatan dadanya juga sama, ada filosofinya juga. Apa tuh, Bu? Yuk ikat hati kita, niatkan dengan baik, nanti ada hasil yang maksimal. Alhamdulillah.
Wah, jadi setiap rangkaian dari wayang kulit ini ada filosofinya, mulai dari gotong royong, pandangan ke depan, terus habis itu ikat hati dengan kebaikan gitu ya, Bu. Ini arah tangannya berarti tergantung ikat ya, Bu? Ini kan begini. Iya, ya tergantung. Ada yang kadang lagi sidakep, gitu mohon maaf. Ibu ada yang sidakep, Ibu. Tapi jarang sih. Tapi kalau yang udah sidakep itu yang kita udah dikemas pakai plastik, pasti ada kan kalau kemasannya tidak masuk. Jadi akhirnya tangannya ke bawah, ada yang gimana gitu, tergantung sih. Kalau ini kan belum di ini. Bu, Ibu kan tadi kayaknya cepet banget nih ya bikinnya. Tapi waktu awal ini Ibu sempat ngerasa nggak sih ada tantangan nih bikin ini apa sih yang paling susah? Mungkin kayak aku aja dari tadi kan bikin tangan nggak jadi ya, Bu ya? Juga sih. Ya itu kan tadi bilang 3 itu ya. Motorik tangan, emosi sama IQ gitu. Kan maaf loh, motorik tangan belum jadi. Itu kan dengan kesabaran. Bener kan jadi benar-benar ini tidak hanya sekedar intinya kita jadi souvenir ya, tidak jadi hasilkan sesuatu yang baik ini. Itu satu ada filosofinya tersendiri. Kita bisa membantu wilayah kita itu DLH, jadi mengurangi sampah dan kita mempersatukan Indonesia, seni budaya, benar-benar ini seni budaya karena saya awalnya pun dari kecil pernah kan tidak sekolah-nyokolan kita ke kota, kita dulunya ada di desa dulu. Kalau di desa kan pakai pelepah jagung, pelepah singkong, pakai pelepah singkong. Ya untuk seperti ini nggak mungkin pakai pelepah singkong kan. Gitu. Terlalu tebel atau kaku begitu ya, Bu ya? Tapi untuk mainan mendingin pelepah singkong sih, karena kan bentuknya bisa agak besar gitu kan. Kalau ini kan dari kulit jagung, ya kita selama ini hanya mini aja sih yang bikin. Belum ada yang lebih gede lagi nih yang pesan? Ada sih, pernah. Cuman nggak begitu banyak, saya butuh sekian gitu kan. Oh iya, tapi minimal ini 2 kali ini ya. Ini 2, gitu 1. Nah, itu bikinnya berarti tambah lagi jagungnya? Enggak juga, minimal itu 1 itu. Jadi 1 ini. Minimal 1 ini lebih dikit lah gitu. Jadi kalau kalau ini kan kalau kecil ini 1 jagung bisa jadi beberapa. Tapi kalau yang untuk besar itu 1 jagung minimal jadi 2 lah. Tapi berarti kayak yang tadi kan kalau mau bikin tangan itu kan 3 ulir. Nah itu berarti kalau yang bikin lebih gede ditambah dong lebih dari 3 atau gimana, Bu? Nah minimal ya dibilang tadi ketergantungan jagungnya itu sendiri kan, ada yang tebal ada yang tipis banget ya. Itu teh. Ya gitu sih. Oh, nah Ibu ini kan tadi udah bikin nih wayang kulit nih ya. Bukan wayang kulit ya, wayang kulit jagung. Jagung. Wayang kulit jagung. Nah, ada mau kepikiran juga nggak nih bikin karya lainnya dari kulit jagung? Sebelumnya juga kita bikin bros juga, ada bros kulit jagung. Oh ini ya? Ya, yang gambar bunga itu ya, Bu ya? Iya, itu bros kulit jagung untuk baju ya silahkan, untuk kerudung. Bikinnya lebih rumit gak, Bu? Enggak juga sih, cuman kalau ini maaf, kalau ini kan hanya dijemur, iya, Bu, karena diuril. Diuril, iya kan, gitu ya. Kalau ini kan kita supaya lebar kita digosok. Tapi kayak yang diserut-serut keluar gitu enggak sih, cuma hanya dilekuk aja, disetrika, dilekuk, cuma digunting-gunting. Pola juga kalau kita udah biasa insting sendiri sih, cuma gitu aja. Bu Esi ini udah dipasarin kemana aja? Alhamdulillah sih, yang workshop iya pasti ya, yang datang kalau mau. Kalau karya sendiri kan punten kalau namanya yang belajar itu kan belum begitu rapih ya. Kalau pengen yang lebih baik kata saya ya udah bayar 5.000 satu. Tapi kalau yang datang ke perpustakaan Kecamatan Sibodas itu untuk pelatihan nggak bayar sih. Gratis. Pengecualian kita diundang keluar baru tuh ada ininya ya. Tersendiri. Nah ini udah pernah diundang kemana aja nih, Bu? Ya alhamdulillah sih di suatu instansi iya. Dari suatu hotel itu pernah, udah sih. Bu ini kalau dijual berarti satu hasil karya ini kira-kira berapa harganya? Udah meriah. Berapa, Ibu? 5.000. 5.000. Dan ini udah dapet yang 1 gini ya, Bu ya? Iya, udah dapat 1 gini. Nah, jualan di online juga kah, Bu, atau langsung jualannya tadi di perpustakaan? Kalau selama ini sih lewat IG ya ada. Nah, IG-nya apa, Bu? IG-nya Wayang SHM. Wayang SHM. Wayang SHM. Nah itu. Gitu aja sih. Kalau misalnya mau cari ini ya, Bu ya, atau misalnya mau minta diajarin sama Bu Esi ya, Bu ya. Boleh. Dan ini juga unik-unik ya, aku lihat kan tadi ternyata nggak cuma 1 warna nih untuk 1 wayang, tapi ada yang dicampur nih. Okta jadi lucu banget. Lebih menarik gitu ya, Bu. Nah, Bu sempat terima pesanan nggak nih, paling banyak pesanannya berapa nih, Bu? Alhamdulillah sih sampai 500 piece pernah. Wah, 500 lebih dari juga pernah. Itu berapa hari, Bu?
Kan selama ini kita itu diam-diam menghanyutkan ya. Ya diam-diam tapi kita menghasilkan. Ya gitu ya, kita sambil duduk-duduk sebisa mungkin, seinstan mungkin, jadi tidak ada waktu yang terbuang. Yaitu takutnya ada yang minta partai besar, kita tidak bisa ya. Jadi dengan gitu kita, dengan instan itu kita bikin, alhamdulillah sih selama ini nggak mengecewakan. Oke. Cuman ada cumannya, minimal 2 minggu atau sebulan sebelumnya kalau partai besar mohon say dulu gitu. Harus dikasih waktu juga Bu Esi gitu, ya, karena memang ngerjainnya handmade gitu. Oke Bu Esi, terima kasih sudah main-main di studio Kompas TV, udah ngajarin kita juga bikin wayang dari kulit jagung ternyata ya. Ini bisa dimanfaatkan mungkin untuk Anda saudara yang pengen juga berkreasi mengisi akhir pekan, bisa hubungin Bu Esi. Terima kasih Bu Esi. Sama-sama, terima kasih. Nanti kita main-main lagi ke tempat Ibu buat diajarin supaya kita lebih kaya ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Esi. Nah, saudara tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kami akan hadir usai jeda. Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saudara, selain informasi tadi terkait dengan wisata di Jakarta dan juga Bandung, kami juga ada informasi lainnya, tempat wisata yang bisa Anda coba di Donggala, Sulawesi Tengah. Tempat wisata alam ini menawarkan sensasi berkemah di tepi sungai. Berikut liputannya. Destinasi wisata alam di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah kini bertambah satu lagi. Yap, ini dia Raka River Camp di Desa Bale yang menawarkan suasana tenang di tepi sungai yang cocok untuk wisata keluarga. Penasaran seperti apa keindahan wisata alam yang disajikan? Yuk kita intip ke dalam. Suara gemericik air sungai, pepohonan rindang, dan udara segar menyambut setiap pengunjung yang datang ke Raka River Camp. Tempat wisata ini menawarkan pengalaman berkemah di tepi sungai yang masih alami. Dengan konsep wisata alam terbuka, pengunjung bisa menikmati berbagai aktivitas seperti berenang di sungai, menjelajahi hutan, hingga menikmati api unggun saat malam tiba. Bagi yang tidak membawa perlengkapan sendiri, pengelola juga menyediakan penyewaan tenda serta area piknik yang nyaman. Pengelola Raka River Camp, Sutono, bilang bahwa tempat ini dibangun dengan semangat pelestarian alam dan pemberdayaan masyarakat setempat. Kebetulan sih sebenarnya kami keluarga, tapi ada beberapa warga yang kami pekerjakan untuk bisa membantu pembersihan tempat ini. Jadi otomatis kami libatkan warga setempat untuk istilahnya untuk membantu memfasilitasi artinya area camping yang ada di Raka River Camp ini. Oh ya, kami bentuk tempat ini sesuai alam yang ada. Kami tidak merubah banyak alam yang ada. Kami ikutin kontur alam sesuai kondisi yang ada. Jadi kami tidak menebang pohon, tetap kami lestarikan pohon-pohon yang ada di wilayah tempat area camping ini. Pengunjung dari Palu dan sekitarnya mulai ramai berdatangan, terutama di akhir pekan dan musim liburan. Banyak di antara mereka yang mengunggah pengalaman berwisata di media sosial, menjadikan tempat ini viral di kalangan pecinta alam dan konten kreator. Aduh, kesannya itu luar biasa sekali, Mbak. Bagus, nyaman, tempat kumpul keluarga yang paling tepat di sini. Soalnya lagi viral dan lagi booming sekali di sosial media. Kayaknya keren begitu, jadi pas sampai sini, oh Masya Allah, ternyata betul. Iya. Menurut Afrizal, salah satu pengunjung asal Merauke, suasana alami dan fasilitas yang disediakan membuatnya tertarik untuk kembali berkunjung. Terkesan, jadi sederhana, namun suasana alamnya memang terasa cocok sama kami. Apa yang paling Bapak suka pada saat sampai di sini? Yang saya suka pertama ya suasana alam yang masih alami, kemudian bunyi aliran air yang
Ya kalau mau dibilang merdu bagi saya. Untuk mencapai lokasi ini, pengunjung dapat menempuh perjalanan sekitar 1 jam dari kota Palu. Jalan menuju desa sudah cukup baik, meski beberapa titik masih berupa jalur tanah berbatu. Untuk tiket masuk pun, Anda hanya cukup membayar Rp10.000 saja. Namun, jika Anda ingin berkemah dengan membawa perlengkapan sendiri, cukup membayar Rp20.000 per orang. Nah saudara, Raka River Camp menawarkan pengalaman menyatu dengan alam yang jarang ditemukan di tempat lain. Sebuah alternatif wisata yang layak untuk Anda kunjungi. Jadi, silakan datang dan rasakan sendiri ketenangan yang disajikan oleh alam di sini. Dada Rahman, Baharudin Risa, Kompas TV, Donggala, Sulawesi Tengah. Nah berikutnya buat penggemar K-pop, akhir pekan seru diisi dengan kegiatan norebang atau nyanyi bersama lagu-lagu idol kesukaan. Nah kali ini norebang digelar dalam rangka merayakan ulang tahun grup K-pop legendaris Big Bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Buat penggemar K-pop, siapa yang gak tahu boyband sekaligus lagu ini? Ya, Big Bang baru saja merayakan ulang tahunnya ke-19 sebagai boy group legendaris di dunia K-pop. Keseruan acara ini diisi dengan makan-makan, nyanyi bersama atau norebang, lagu Big Bang yang hits pada zamannya. Eits, acara makin seru karena perayaan ulang tahun Big Bang ada belasan bajai yang disulap bergambar anggota Big Bang. Kenapa tahun ini kita berasa lebih spesial? Karena setelah 8 tahun 8 bulan jadi akhirnya comeback. Terus kita juga udah punya wadah di Indonesia bareng teman-teman G Dynasty. Akhirnya kita bikin satu project yang kita pikir harus meninggalkan kesan yang unik. Jadi projectnya mulai dari birthday project sampai di Big Bang Anniversary. Ada project bajai di situ. Jadi kita ada mempersiapkan 12 bajai. Nyanyi bareng udah, makan juga udah. Nah, para penggemar Big Bang atau akrab disapa VIP ini juga berlomba kostum mirip idolnya. Pemenangnya ialah Lily asal Bekasi yang berkostum ala G-Dragon. Alhamdulillah dapat pengalaman baru, bisa have fun bareng, tapi semoga tahun depan bisa ketemu lagi kakak-kakak yang keren di sini. Terus kita bisa bikin kelas bareng kayak DIY baju ala-ala GD atau mungkin kelas dance atau apa, pokoknya yang berkaitan dengan K-pop. Nah, jadi kira-kira mau norebang idol K-pop siapa lagi di akhir pekan ini? Vicky Quen, Kompas TV, Jakarta. Saudara, seni wayang orang membawa napas serta kisah dari generasi ke generasi menjaga denyut keluhuran budaya Indonesia. Selama puluhan tahun, wayang orang Barata menjadi penjaga tradisi panggung di Gedung Barata, Purwa, Jakarta. Nah di balik tirai saudara, mereka berjuang dan bergulat melawan waktu dan perubahan zaman. Inilah seni yang bermakna menjaga identitas budaya Indonesia tetap hidup. Selama puluhan tahun, wayang orang Barata setia menjaga tradisi dari panggung yang berlokasi di Gedung Barata Purwa, Jalan Kalilio, Senen, Jakarta Pusat. Di tengah pergeseran zaman, kesenian wayang orang bukan hanya seni pertunjukan, tapi napas tradisi dan denyut semangat lintas generasi. Panggung bukan sekadar tempat berkisah, tapi tempat menjaga martabat mereka yang hidup dari dan untuk seni. Turun sampai ke anak saya, ke cucu saya udah senang. Mungkin saya juga bisa begini. Ibu saya mengandung saya itu 4 bulan masih buat main, buat nari di panggung Barata gitu. Tapi saya yakin betul dan memotivasi kepada adik-adik generasi saya, kerjaan apapun kalau dikerjakan dari hati pasti ada hasilnya, ada sesuatu yang dihasilkan.
Kini, teknologi menjadi jembatan dunia. Dan wayang orang Barata turut beradaptasi tanpa mengorbankan jiwa dan nilai-nilai tradisional. Adanya dukungan multimedia itu sangat membantu begitu. Suaranya lebih jernih, lalu terus penggunaan slang segala itu. Jadi dan saya kira sahabat-sahabat juga di Barata ini itu sudah memanfaatkan ya. Wayang orang mungkin tak lagi menjadi pilihan utama hiburan hari ini. Penontonnya tak seramai bioskop dan tak secepat viralnya konten di media sosial. Tapi selama masih ada hati yang menghargai, selama masih ada yang mencintai, dan selama ada yang melestarikan demi bakti pada negeri, kisah ini belum selesai. Simak perjuangan wayang orang Barata dalam program Bakti pada Negeri, Sabtu 6 September pukul 9 waktu Indonesia Barat di Kompas TV. Nah saudara, kita ke informasi soal olahraga. Timnas Indonesia berpesta gol kala jumpa Taiwan pada duel FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Timnas Garuda melumat Taiwan 6 gol tanpa balas. Jumpa Taiwan dengan mayoritas pemain lapis kedua, skuad Garuda yang main di kandang sendiri Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya membuka keran gol di menit keempat melalui Jordi Amat. Terus menekan armada Patrick Kluivert gandakan skor di menit ke-23. Usaha Ramadan Sananta terhitung gol bunuh diri Chow Min Siu. Menit ke-33 Indonesia kembali menjauh. Tembakan Mark Klok tambah keunggulan 3-0. Selang 5 menit, Eliana Renders cetak gol debut, sekaligus antar skuad Garuda unggul 4-0 hingga jeda. Babak kedua memasuki menit ke-58, Ramadan Sananta menambah pundi gol untuk Indonesia menjadi 5-0. 2 menit kemudian, Sandy Walsh yang baru masuk dari bangku cadangan menggenapkan skor Indonesia 6-0 dan bertahan hingga laga usai. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, usai pertandingan bilang, Rizky Ridho dan kawan-kawan mampu menerapkan strategi yang sudah dirancang dengan baik. Meski menang besar, Kluivert minta Timnas tetap fokus untuk memenangi pertandingan selanjutnya lawan Lebanon. Our game plan was very well executed by the players. I think the mentality of the players was fantastic. And I'm very proud of the team. But this is not the beginning. We haven't won nothing yet. This is very good for the confidence of the players, of the staff. But I hope that this is just the beginning and that's more things to come. But I'm very happy for the victory and I want to dedicate this victory to the country Indonesia. Sementara gelandang Timnas asal Persib Bandung, Mark Klok bilang kemenangan Timnas tak lepas dari fokus seluruh pemain karena meski ranking Taiwan di bawah Indonesia, tidak mudah untuk bisa bermain fokus dan menang telak. Saya bangga kita dengan Indonesia menang dengan skor luar biasa juga. Mungkin kalau kita lihat Taipei, kita bisa bicara mungkin di bawah kita, tapi setiap game, setiap lawan ada susah. Dan saya bangga dengan tim hari ini karena kita fokus untuk kita sendiri dengan Indonesia baru, dengan taktik baru, dan saya bangga untuk main di sini. Usai mengalahkan Taiwan, Timnas Indonesia menatap duel FIFA Matchday berikutnya menghadapi Lebanon Senin 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saya Claudia Carla. Dan saya Putri Oktaviani, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.